Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana asri desa Hiruk Bagja pada tahun 1900-an. Di saat itu pula, pria kumisan mirip Pinuh Gebastian bernama Kosim langsung semeringah saat ia menemukan bongkahan batu intan langka di sungai. Ia pun yakin jika intan ini akan membuat keluarganya terbebas dari hidup belangsak. Singkat cerita, Kosim yang mendadak kaya mampu membeli delman dan juga rumah gedong. Dan kini, ia dan istrinya yang sedang hamil berniat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Di malam harinya, scene beralih pada seorang pria bernama Dorman yang sedang mencari kuburan keramat untuk melakukan pesugihan. Sontak Dorman pun semeringah saat berhasil menemukan makam keramat milik Albert Dominic Epos, seorang pria berkebangsaan Portugis. Singkat cerita, setelah berhasil membongkar dan mengambil tangkurak Albert, Dorman langsung memulai ritual pesugihan. Mana uangnya? Prosperidad. Sontak Dorman pun kesal saat melihat uang hasil pesugihannya kembali berubah menjadi daun. Lantas dengan menggunakan bahasa Wiwok Detok, tangkurak Albert meminta Dorman untuk mencarikannya inang guna menyempurnakan syarat pesugihannya. Mendengar hal itu, Dorman yang kebelet kaya berusaha menyanggupi permintaan tersebut. Lalu, film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, ajudan Kades berusaha memberikan peringatan pada para warga di mana nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Para warga pun diminta untuk diam di rumah karena mereka percaya parade demit akan semakin kuat ketika gerhana terjadi. Di saat itu pula, istri Kosim yang bernama Laras sedang memeriksakan kandungannya pada seorang Mak Raji bernama Atik. Kemudian Mak Atik mengungkapkan jika dalam beberapa hari lagi Laras akan segera melahirkan. Setelah mengetahui hal tersebut, Laras yang takut kemalaman langsung pamit untuk pulang. Beberapa saat kemudian, karena rumah Mak Raji yang jauh, Laras yang sedang ngapruk malah kesorean. Lalu tiba-tiba rupanya sosok acu hitam itu adalah Dorman yang memiliki ilmu GGA alias ganteng-ganteng anjing. Saat Laras terpojok, Dorman langsung meniupkan asap bako jarcok hingga membuat Laras pingsan. Saat malam semakin larut, Laras yang siuman pun panik saat dirinya terbangun di atas makam keramat. Hingga dari kejadian itu, Laras pun ditarik ke alam lain. Di saat itu pula, Laras merasa ngeri saat ia melihat sosok tuyul kolot yang mulai mendekatinya. Astagfirullah, Laras pun tak berdaya saat jurig Albert menanamkan benih di kandungannya. Sementara itu, Kosim dan para warga terlihat berusaha mencari keberadaan Laras. Berhenti! Melihat Laras terkapar di kuburan Albert, Mak Atik meminta warga untuk segera membawa Laras pulang. Hingga setibanya di rumah, Mak Atik merasa ngeri saat melihat kehamilan Laras yang berpindah ke bagian punggung. Dirasa ada yang tak beres, Mak Atik langsung membaca jampe-jampe harupat. Setelah kandungan Laras digedogkan ke posisi normal, Mak Atik berkata jika sebentar lagi Laras akan melahirkan. Kamu bisa, kamu kuat. Kamu kuat. Innalillahi, sontak mereka pun heran saat bayi ini brojol dengan keadaan seperti alien. Kemudian, Mak Atik yang akan melanjutkan penanganan meminta Hetty untuk membawa bayi Laras ke belakang.
Mengerikan sekali setelah terpapar gerhana bulan, sesuatu yang aneh pun terjadi pada bayi Qasim yang dijadikan inang oleh Albert. Sesaat kemudian, Hetty pun heran saat orok Qasim tiba-tiba menghilang. Astagfirullah, Hetty pun tewas setelah dikokop bayi berwujud Albert Dominic Evos. Setelah mendengar teriakan Hetty, Qasim dan Maatik pun syok parah saat melihat Hetty telah tewas. Tak ingin kejadian ini diketahui para warga, Qasim meminta Maatik untuk merahasiakan hal ini. Di saat itu pula, seketika perhatian Qasim teralihkan saat ia mendengar suara tangis orok dalam ruyuk. Sontak Qasim pun merasa lega saat melihat kondisi putranya yang normal-normal saja. Selang beberapa saat, Laras pun semeringah saat melihat keadaan bayinya yang sehat. Kemudian, Laras dan Qasim akhirnya memberi nama Didi pada bayinya ini. Di tengah kebahagiaan Qasim dan Laras, Maatik malah merasa ngeri dengan kejadian ini. Sementara itu, setelah Albert mendapatkan inang, Dorman pun semeringah saat melihat banyaknya uang dari gentong persembahannya. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, Qasim yang mencalonkan diri menjadi Hokage terlihat mengadakan acara pertunjukan debus sekalian merayakan syukuran untuk Didi yang akan disunat. Terima kasih. Ini. Di tengah ramainya para tamu, Qasim pun kesal saat melihat kedatangan Pak Soleh dan keluarganya. Apalagi Soleh ini adalah saingannya dalam pencalonan Hokage. Saat Qasim ngebacot, Soleh berkata jika ia hanya ingin bersilaturahmi dan bukan ingin membahas masalah politik. Sementara di sisi lain, Didi si pengantin sunat terlihat diarak mengelilingi desa. Di tengah pertunjukan debus, Didi yang merasa bete langsung menggunakan kemampuan mata Byakugan agar pertunjukannya lebih menarik. Astagfirullah, sontak para warga pun syok parah saat melihat insiden mengerikan yang terjadi. Singkat cerita, seakan bodoh amat pada kejadian tadi, para warga mulai berkumpul untuk melihat proses sunatan Didi yang akan dilakukan oleh seorang bengkong bernama Dayat. Lah, sungguh di luar nurul. Dayat pun syok parah saat pisaunya malah bengkok ketika menyunat kupluk di cacing Didi. Di tengah keheranan, azan duhur pun mulai berkumandang. Didi kenapa, Bang? Melihat Didi yang kesakitan saat mendengar suara azan, Dayat merasa jika Didi telah ketempelan makhluk goib. Namun Qasim yang tak terima menuduh Dayat sebagai bengkong amatiran. Kemudian Qasim meminta anak buahnya untuk membawa Dayat pergi. Dan saat para tamu pulang, Maatik merasa jika keanehan yang terjadi berkaitan pada insiden aneh saat Didi lahir. Di tengah kekesalan, Qasim meminta Atik untuk diam dan menjaga rahasianya. Di malam harinya, tukang foto bernama Aceng seketika syok parah saat melihat wajah Didi yang berubah menjadi sosok aki-aki di foto yang ia cuci. Setelah di jumpscare bemenguk jurig, Aceng yang panik langsung ngabret kabur. Malang sekali, Aceng si kang foto borongan harus tewas setelah diteror jurig Albert. Di keesokan harinya, Didi yang tak bisa disunat menjadi bahan olokan Ahmad dan sirkelnya. Melihat hal itu, putri soleh yang bernama Rini berusaha mengusir kejahilan Ahmad dan teman-temannya. Hingga setelah geng kampungan itu pergi, Rini pun mengajak Didi untuk segera pulang saja. Kan kamu perempuan.
Dasar bocah bagong. Akibat bercanda kuli yang dilakukan Ahmad, Rini hampir saja hanyut di wahangan. Kemudian scene beralih pada Soleh, si calon Hokage saingan Qasim. Di tengah perbincangan, Soleh mengungkapkan keresahannya pada Ustadz Agus, terlebih di kampungnya. Tak sedikit warga yang melakukan pesugihan sesat untuk mendapat kekayaan secara instan. Soleh pun ingin sekali menjadi Hokage supaya ia mempunyai kuasa untuk mengarahkan masyarakat ke jalan yang lurus. Mendengar niat mulia Soleh, Ustadz Agus memintanya untuk istiqomah dan terus berdoa, karena niat baik selalu mendapat jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat waktu, Didi yang dendam berniat melakukan sesuatu pada Ahmad yang akan memancing deleg di wahangan. Giliran dibalas, Ahmad tidak terima. Di tengah kekesalan, Ahmad berusaha mencari Didi. Didi! Saat Ahmad ketakutan melihat bebenguk Albert, di saat itu pula seekor kuda mengamuk dan tak terkendali. Mamam, Ahmad si geng kampungan akhirnya mendapat balasan dari apa yang ia lakukan. Singkat cerita, saat Didi asik rorosian di dekat sumur, Laras bergegas membuka pintu saat mendengar kedatangan seseorang. Namun di saat itu pula, dengan gelagatnya yang aneh, Didi seakan tergiur saat melihat Embe di kandang. Sementara itu, rupanya yang datang adalah mantan anggota DPR bersama putrinya yaitu Rini. Sambil memberikan rantang, Yuni Ratnasari mengucapkan terima kasih pada kebaikan Didi yang telah menolong Rini saat kecebur di wahangan. Hingga saat orang tuanya mengobrol, Rini langsung menghampiri Didi yang sedang bermain. Didi! Dengan mulut berdarah, Didi langsung mengajak Rini bermain sepeda. Hampir saja mubui ke sumur. Namun anehnya, Didi seakan mampu mengontrol diri saat di hadapan Rini. Saya... Jangan goblok! Beberapa saat kemudian, Qasim meminta Laras untuk memberi santunan pada orang tua Ahmad, di mana tadi siang, Ahmad tertabrak oleh delmannya yang tiba-tiba mengamuk. Mendengar hal itu, Yuni meminta izin untuk menemani Laras. Titipan bingkisan dari suami saya, Pak Qasim. Setelah memberikan besek dan santunan untuk Ahmad, Laras dan Yuni langsung melihat kondisi Ahmad. Sontak mereka pun heran saat Ahmad meracu menyebut Didi menjadi setan. Sementara itu, Qasim pun syok parah saat melihat seekor kambingnya tiba-tiba mati seolah dimangsa hewan buas. Di malam harinya, Laras berusaha memastikan ucapan Ahmad dengan menanyakan kejadian itu pada Didi. Namun Didi mengungkapkan, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Saat Qasim datang, ia meminta Laras untuk jangan mempercayai gosip masyarakat. Terlebih dirinya yakin apa yang Ahmad alami merupakan kecelakaan biasa. Selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa Bengkong Dayat memberitahu jika gosip Didi yang menjadi setan membuat sebagian pendukungnya beralih pada Soleh. Mendengar hal itu, Qasim yang tak terima langsung menghajar Dayat dan memintanya untuk membersihkan namanya. Beberapa saat kemudian, Dayat yang akan pulang mulai mengalami teror mengerikan. Saat rantai sepedanya putus, Dayat yang panik bergegas untuk kabur. Sungguh naas, setelah tangkuraknya bocor di kokop jurig Albert, Dayat pun tewas dimakan buaya penunggu wahangan.
Sementara di rumah, di tengah kemesraan Qasim, Laras memberitahukan kehamilannya. Terlebih sejak 2 bulan terakhir dirinya belum datang bulan. Mendengar hal itu sontak membuat Qasim senang, apalagi dirinya tidak menyangka mereka akan kembali memiliki momongan. Dukung nomor 2, Qasim. Ingat, nomor 2, Qasim. Di keesokan harinya, Qasim yang berkampanye terlihat memberikan besek agar para warga mau memilihnya sebagai Hokage. Lantas saat Qasim sibuk kampanye, Rini yang mendengar Bu Laras sedang mengandung memberi selamat pada Didi yang akan menjadi kakak. Tapi di saat itu pula, Didi yang kesal langsung pergi, terlebih dirinya tidak ingin mempunyai adik. Sementara di sisi lain, saat Soleh sedang berkampanye, Dorman yang menyusup di antara simpatisan terlihat memasukkan sesuatu ke dalam rantang makanan yang akan warga berikan pada Pak Soleh. Hidup Pak Soleh! Hidup Pak Soleh! Di malam harinya, sepulang dari masjid, Soleh mengajak Ustadz Agus untuk menyantap makanan pemberian warga, di mana Soleh merasa senang saat mendapat kiriman semur jengkol dari warga. Namun setelah Rini membaca doa, Ustadz Agus tiba-tiba merasakan aura aneh dari semur jengkol yang memiliki bau karbit yang sangat menyengat. Ta'khuzuhu sinatu walan mangzal lazi samawati wal ardil azim. Astagfirullah, pantas saja bau karbit. Sontak mereka pun syok parah saat semur jengkol yang Ustadz Rukiah tiba-tiba meledak seperti lodong. Bersamaan dengan hal itu, Dorman yang kelelahan setelah melakukan 3 some, tiba-tiba merasakan mual ekstrim. Singkat cerita, setelah santetnya berbalik, Dorman kembali melakukan ritual untuk menghabisi Soleh dengan alasan jika Soleh mampu menjadi Hokage, kiprah perdukunannya pasti akan dihentikan. Sementara itu, Rini yang akan tidur seketika kaget saat melihat keberadaan Didi yang tiba-tiba berada di depan pintu kamar. Ternyata, Dorman menggunakan Didi yang dirasuki Albert untuk menghabisi keluarga Soleh. Untung saja Rini berhasil menyadarkan Didi, dan rupanya Rini adalah counter alami Didi yang langsung kabur meninggalkan rumah ini. Mana kekuatanmu, setan tua? Sementara di sisi lain, Dorman pun kesal saat upayanya kembali gagal. Di malam berikutnya, saat Ustadz Agus datang, Rini pun menceritakan kengerian yang ia lihat dalam diri Didi, di mana wajah Didi tiba-tiba berubah menjadi sosok abah-abah yang mirip dengan logo di botol Amer. Mendengar hal itu, Ustadz Agus pun merasa yakin jika sosok tersebut merupakan perwujudan dari sosok jurig Albert, di mana dulu Albert merupakan juragan tanah Portugis kejam yang sering menyiksa warga dan memperkaos gadis pribumi. Tak cuma itu, Albert memiliki kebiasaan aneh dengan sering menyantap otak monyet. Hingga suatu hari, warga desa yang muak melakukan pemberontakan dan mengeksekusi Albert dengan menggunakan 4 ekor kuda. Lantas, Ustadz Agus pun yakin jika Dorman merupakan cucu haram Albert. Ia pun menjadikan Didi sebagai wadah kebangkitan kakeknya. Dan kini, mereka harus secepatnya menghentikan upaya Dorman sebelum terlambat. Di keesokan harinya, Didi yang murung langsung menghampiri ibunya. Ia pun berkata jika sosok itu tidak menyukai Laras yang kini sedang hamil. Saat Laras keheranan, Didi malah kembali rorosian di dekat sumur. Situ, nanti jatuh ke sumur. Kok Didi sekarang ngelawan ibu? Didi! Ayo, Didi! Punya adik ibu. Tanpa diduga, hal itu hanyalah gimik Albert untuk mencelakai Laras dan bayinya. Lantas saat Laras meminta tolong, Didi yang kerasukan malah kembali rorosian. Namun sesaat kemudian Didi langsung kepanasan saat Laras membaca doa tolak bala. Astaga, Laras! Melihat istrinya ngambang di sumur, Qasim langsung melompat untuk menolongnya.
Selang beberapa saat, Laras yang siuman memberitahu jika Didi yang kerusupan telah menariknya ke dalam sumur. Kemudian, Laras yang tak ingin mati dalam keadaan berdosa mengajak suaminya untuk segera bertobat dan melakukan sesuatu pada Didi sebelum terlambat. Di malam harinya, saat Aris menjemput Maatik ke rumah Kosim, ia pun panik saat motornya tiba-tiba mogok. Hingga sesaat kemudian, Maatik yang melihat sekelebat bayangan meminta Aris untuk mengeceknya. Sontak Maatik pun syok parah saat melihat jurig Albert sedang memukbang otak Aris. Sungguh naas, Maatik pun modar setelah perutnya dicidori oleh Albert. Di saat itu pula, Asep dan Maman pun syok parah saat melihat Didi berlumuran darah. Sementara di sisi lain, Soleh yang akan menjemput Yuni meminta Rini untuk menunggu di rumah, di mana selama ia pergi, Soleh meminta putrinya untuk mengunci pintu. Namun sesaat setelah si bapak pergi, Rini pun tiba-tiba merasakan firasat buruk pada bapaknya. Di tengah kepanikan, Rini berusaha memberitahu si bapak jika saat ini Didi sedang kesurupan. Sampai ayah turun. Jangan Didi, aku temanmu Rini. Didi! Didi, ayah lepasin aku, Didi. Lagi-lagi konter alami Didi berhasil membuatnya tenang. Saat Didi pingsan, mereka pun bergegas membawa Didi ke rumah Kosim. Didi. Di tengah kesedihan, Ustadz Agus yang datang bergegas melakukan ruqyah pada Didi. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah, bagaikan adegan film eksorsisme, kepala Didi berputar seperti buuk. Setelah menunjukkan skill kolot dermen, jurig Albert mengungkapkan jika Didi telah menjadi miliknya. Astagfirullahaladzim. luchar contra mí. Todos vos. Huwal hayyul qayyum ma fis samawati wa ma ya'lamu ma baina aydihim min ilmihi illa bi'uduhu hifdhuhuma wa huwa. Namun pada akhirnya, berkat bantuan Ustadz Agus dan juga doa tulus dari seorang ibu, mereka pun berhasil membebaskan Didi dari jurig Albert. Hingga sesaat kemudian, Kosim pun berterima kasih pada Soleh dan Ustadz Agus yang telah membantu keluarganya. Lantas Kosim yang selama ini dibutakan oleh dunia, meminta bantuan Ustadz Agus untuk membimbingnya ke jalan yang lurus. Sementara di sisi lain, setelah dikeluarkan dari tubuh Didi, jurig Albert mulai meneror Dorman yang telah membangkitkannya. Bobo jangan, Bobo jangan. Maaf, Bobo, maaf, Bobo. Mamam, Dorman si GGA pun akhirnya modar, ditarik ke dalam kuburan Albert Dominic Epos.
Di keesokan harinya, setelah terpilih menjadi Hokage, Kosim yang merasa tidak pantas akhirnya menyerahkan jabatannya pada Soleh untuk menjadi Hokage selanjutnya. Tak cuma itu, Kosim pun mewakafkan tanah miliknya untuk kepentingan warga desa. Saya serahkan tanah-tanah milik saya. Hingga di keesokan harinya setelah penyerahan jabatan, Kosim pun mengadakan pesta sunatan Didi yang sempat tertunda. Dan bisa kita lihat, setelah jurig Albert keluar dari tubuhnya, Ustadz Agus yang menjadi bengkong dengan mudah menyunat Didi. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, Kosim terlihat cemas saat menunggu proses kelahiran anak keduanya. Hutangmu masih belum terbayarkan. Astagfirullah, sontak Kosim pun syok parah saat melihat Laras yang tiba-tiba berwujud seperti Nezuko. Sambil menggendong bayi, iblis ini berkata jika hutang-hutang Kosim pada dirinya belum dibayarkan. Dan kini, ia meminta Kosim untuk membuat pilihan antara menyerahkan Didi atau bayi ini. Kira-kira, pesugihan apa yang dilakukan oleh Kosim di masa lalu untuk mendapat kekayaan? Ya Anda tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana menyeramkan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,0. Mungkin sini dulu pembahasan film Bayi Ajaib 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.